Dunia usaha masih memilih untuk mencermati atau wait and see hasil pelaksanaan Pilkada 2024 untuk mengambil keputusan bisnis mereka, terutama yang terbilang strategis. Hal itu menjadi benang merah diskusi Kompas Collaboration Forum dengan tema pemilihan kepala daerah dan kemajuan pembangunan daerah yang diadakan Jumat 13 September 2024 di Jakarta. Selain dihadiri kalangan pebisnis anggota Kompas Collaboration Forum, forum tersebut juga menampilkan narasumber dari elit partai politik yang notabene punya peran sentral dalam kontestasi pilkada. Mereka diantaranya Sekjen PDIP Hasto Kristianto, Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria, dan Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi, serta Wakil Ketua Umum Partai Golkar Tubagus Aceh Hasan Syazili. Dalam diskusi mengemuka persoalan di kalangan pebisnis yang berharap pelaksanaan Pilkada 2024 bisa memberikan kepastian politik yang jelas bagi iklim dunia usaha. Pasalnya pesta demokrasi pemilihan presiden pada Februari 2024 lalu masih belum membuka peta jalan yang gamblang bagi dunia usaha. Para pelaku bisnis dibuat kembali menunggu setelah pembentukan kabinet pemerintahan yang baru oleh Prabowo Gibran. Ya, kita berharap bahwa peristiwa politik ya termasuk pilkada ini bisa menjadi modal bagi dunia usaha, bukan sebaliknya jadi beban dan menimbulkan ketidakpastian dalam dunia usaha. Kita berharap justru politik ini bisa menjadi daya saing tambahan bagi dunia usaha untuk kompetisi dengan negara-negara lain. Jadi kita berharap bahwa pilkada bisa berjalan lancar, konstruktif, membentuk pemerintahan yang kuat dan merepresentasikan aspirasi masyarakat. Jadi di dalam posisi-posisi itulah kita coba membaca. Jadi kita menunggu, ya kan? Tapi yang jelas bahwa, ya kan, pilkada ini adalah proses demokratisasi yang sedang berjalan di Indonesia, ya kan? Dan semoga, ya kan, proses ini, ya kan, tidak mengkhawatirkan masyarakat. Kondisi perekonomian Indonesia yang juga terus digerus deflasi dalam 4 bulan terakhir sejak Mei hingga Agustus 2024 membuat para pelaku usaha was-was. Berbagai kebijakan dan program ekonomi yang strategis pun dinanti para pelaku usaha untuk menjaga stabilitas daya beli masyarakat. Mereka juga berharap program serta visi misi presiden serta wakil presiden terpilih dapat diturunkan dan sejalan dengan program yang dijalankan oleh para kepala daerah hasil pilkada. Tentunya kita melihat ya visi misi presiden terpilih bagaimana terjabar dalam visi misi para pemimpin-pemimpin pilkada yang ada, ya kan? Dan itu akan menjadi satu proses melihat apakah sejalan atau tidak. Ya bagaimana kepala daerah tuh bisa sinkron polisinya dengan pemerintah pusat ya. Terutama nih kita sekarang menghadapi tekanan fiskal ya dari pemerintah ya, yang saya yakin juga akan dialami oleh pemerintah daerah. Terkait hal itu, Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi mengungkapkan jika nantinya program pemerintah pusat harus diturunkan kepada pemerintah daerah. Pasalnya, stabilitas politik dan ekonomi merupakan dua hal yang saling berkaitan. Faktor-faktor politik masih menjadi faktor yang determinan di dalam proses untuk pengambilan kebijakan ekonomi. Karena sebenarnya ekonomi itu adalah bagian dari politik. Oleh karena itu, yang diperlukan sekarang adalah bagaimana dunia usaha dalam proses-proses yang melibatkan terhadap makroekonomi, mikroekonomi itu tidak bisa netral, tidak bisa kemudian terganggu dengan faktor-faktor politik. Makanya yang jadi masalah sekarang ini adalah bagaimana dalam rangka untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi targetnya 7-8% ini di tengah kondisi dunia yang lagi tidak baik-baik saja ini, agar tidak berdampak dalam pembangunan nasional, karena periode ke depan pemerintah ingin membangun secara serius untuk kedaulatan ekonomi, terutama kedaulatan pangan, energi, dan air. Dan
semuanya adalah menjadi bagian penting dalam proses untuk penguatan kedaulatan nasional. Tentunya beberapa program pemerintahan Prabowo Gibran mendatang juga menjadi PR bagi pemerintah daerah. Salah satunya program peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 8%. Berdasarkan survei nasional Litbang Kompas periode 4 hingga 10 September 2024, sebanyak 61% dari 1.200 responden yakin jika program peningkatan pertumbuhan ekonomi tersebut akan berhasil. Untuk mencapainya, tentu dibutuhkan pendekatan kolaboratif oleh pemerintah dalam menghadapi berbagai tantangan ke depan. Artinya, pemerintah harus melibatkan pemangku kepentingan lain dalam setiap pengambilan keputusan. Dengan keterlibatan ini sekaligus akan terdorong timbulnya tanggung jawab bersama untuk memikul dan mengatasi problem-problem ekonomi seperti pengentasan kemiskinan hingga penyerapan tenaga kerja.